Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026, perkenalkan saya Ardina Wuri Hermayanti, SEMAK, salah satu dosen tetap sejak tahun 2018 di program studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Muhammadiyah Tegal. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, mata kuliah yang dijadikan contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib di program D3 Akuntansi yang wajib ditempuh, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan kode mata kuliah MKB 30021 yang berbobot 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempelajari dan memperdalam teori serta aplikasi dari keseluruhan siklus akuntansi, penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK yang dikonvergensi IFRS yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu menyangkut menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua menerapkan ilmu akuntansi dan sistem informasi akuntansi dalam penyelesaian, pengembangan serta menganalisis kinerja perusahaan dari sisi keuangan. CPL ketiga yaitu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK diturunkan dari CPL yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. CPMK kedua yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi untuk peningkatan umum kehidupan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai humaniora secara logis, kritis, dan sistematis. CPM ketiga mahasiswa mampu menganalisis, menghitung, dan melakukan perancangan dengan ketelitian dan ketepatan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang akuntansi. CPMK keempat yaitu mampu menyusun, menganalisis, dan melakukan penelitian tentang ilmu akuntansi sehingga dapat mempresentasikan informasi dan mengumumkan ide dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan metode ceramah, presentasi, diskusi, dan problem-based learning. Dan mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka materi, ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Sumber referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah dari Donald E. Keiso dengan judul Intermediate Accounting edisi IFRS dengan penerbit Salemba tahun 2017. Yang kedua adalah Ikatan Akunting Indonesia atau IAI atau Standar Akuntansi Keuangan penerbit Salemba tahun 2016, dan yang ketiga adalah Dwi Martiani dan kawan-kawan Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK buku 1 penerbit Salemba tahun 2016.
Dan sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4 komponen dengan bobot seimbang, yaitu pertama, keaktifan 25% dinilai dari kehadiran dan partisipasi aktif selama pembelajaran. Yang kedua adalah tugas 25% adalah gabungan dari beberapa tugas, nilai tugas. Yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS 25%. Ujian akhir semester atau UAS 25%. Dan berikut ini adalah video yang saya sajikan tentang pembelajaran mata kuliah pada akuntansi menengah 1, yaitu pada pertemuan ke-9 tentang piutang usaha dan piutang wesel. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, jenis, dan pengakuan piutang usaha sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta menganalisis transaksi penjualan untuk menentukan nilai piutang usaha dengan benar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan anugerah kepada kita semua. Sebelum saya mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Dia, Ayu, hadir. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan piutang usaha, ya. Kita akan membahas terkait dengan piutang usaha yang sebelumnya teman-teman kemarin sudah membahas terkait dengan kas, ya kan? Kas. Dan kenapa kita membahas piutang usaha, ya? Sebelumnya kenapa kas, ya? Boleh teman-teman review sebentar, ya. Masih ingat dengan laporan keuangan apa aja? Silahkan. Iya, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Nah, catatan apa soal keuangan? Ada 5, paling tidak ya, ada 5 laporan keuangan. Oke, kemarin kita sudah bahas kas, ya. Terus kita sekarang lanjut ke piutang usaha. Kira-kira tadi ada disebutkan ada laporan neraca. Siapa yang tahu elemen dari laporan neraca? Ya, Mbak Naila. Komponen neraca ada 3 bagian utama. Yang pertama ada aset. Aset, betul. Contohnya kas. Iya, kas. Piutang usaha. Piutang usaha. Persediaan. Peralatan. Kendaraan. Ya. Terus? Yang kedua ada liabilitas. Kewajiban atau hutang. Contohnya hutang usaha. Iya. Hutang bank. Hutang gaji. Dan hutang pajak. Hutang pajak. Ya. Terus? Yang ketiga ada ekuitas. Iya. Modal. Iya. Contohnya modal disetor, laba ditahan, dan cadangan perusahaan. Iya, betul. Ya, tadi sudah disebutkan sama Mbak Naila, itu di laporan keuangan neraca itu ada 3 komponen utama yang terdiri dari aset, liabilitas, sama modal. Ya, aset itu terdiri dari tadi ada kas, ada piutang, ada persediaan, ya. Kenapa kita terus sekarang kembali lagi membahas tentang piutang usaha? Ya, kemarin kita sudah bahas kas. Karena apa? Kenapa dia ada di urutan agak awal? Ya, karena apa? Di aset itu dia termasuk piutang yang liquid, ya. Maksudnya aset yang liquid, ya. Jadi kas itu sifatnya liquid, mudah dikonversikan atau mudah. Kalau perusahaan membutuhkan dana itu langsung bisa cair, ya. Begitu pula piutang usaha. Piutang usaha berarti piutang usaha itu kan berarti perusahaan itu memberikan hutang kepada konsumen, ya. Dalam hal ini piutang usaha itu adalah digunakan untuk menjual barang atau jasa dengan kredit, biasanya diberikan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Piutang itu ada 2, jadi ada piutang usaha dan piutang wesel. Ada 3, piutang usaha dagang,
wesel tagih sama piutang lainnya. Ya, yang digunakan untuk memberikan dalam bentuk formal secara tulis yang disebut dengan promissory note. Sekarang yang kita akan bahas dulu terlebih dahulu adalah piutang dagang. Karena apa? Dia dalam waktu yang singkat. Piutang itu adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan pihak lain atas uang, barang atau jasa. Ya, ada dua, yaitu janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dengan jasa yang dijual dan janji tertulis untuk membayar jumlah uang pada tertentu di masa depan. Ini ada piutang usaha dan ini yang disebut dengan wesel tagih. Nah, setelah kita membahas tentang piutang usaha, nanti kita next akan berbicara tentang wesel tagih. Di sini ada istilah pengakuan piutang. Jadi kalau kita mau bahas tentang piutang, itu yang salah satu yang paling kita akan bahas itu adalah bagaimana pengakuannya. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar tentang pengakuan piutang, bisa dibantu? Pengakuan piutang adalah proses pencatatan piutang dalam akuntansi ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Iya, jadi istilahnya piutang itu adalah bagaimana perusahaan itu mencatat saat menerima pembayaran. Pengakuannya bagaimana? Di sini ada pengakuan piutang usaha, ada dua ya. Yang pertama itu adalah diskon dagang. Diskon dagang itu kalau teman-teman ke supermarket, ya teman-teman itu kan sering jalan-jalan tuh nenggone mall, nenggone Matahari ya. Ada harga sing diskon 10%. Nah, itu bagaimana pengakuan di akuntansinya ya? Apakah akan dicatat langsung ya, dicatat langsung dalam jurnalnya, misalnya harganya 50.000 harganya, diskon 10%, artinya kalian kan hanya membayar 40.000. Nah, itu bagaimana pengakuannya? Apakah yang dicatat adalah 50.000 dan yang 10% ini ya, yang 20% ini misalnya diskonnya 20% kan jadi 40.000. Itu bagaimana? Nah, itu ada diskon dagang. Nah, kalau seperti ini jadi langsung tidak diakui dalam catatan akuntansinya. Tadi kan teman-teman, oh ya tadi ada nilai harganya 50.000. Ya, dapat diskon 20%. Artinya teman-teman hanya membayar berapa? 40.000, ya. Nah, di dalam akuntansinya kalian teman-teman sebagai akuntan itu bagaimana mencatatnya? Nah, itu pengakuannya. Bagaimana saya mencatatnya saat saya menerima uang 40.000 ini? Jadi di sini kalau diskon dagang itu berarti dia kan walaupun 20% ya dipampang di pengakuannya di akuntansinya itu tidak ada diakui dalam catatan akuntansi. Jadi kalau misalnya sebagai akuntan menerima 40.000 berarti jurnalnya adalah kas terhadap penjualan berapa? 40.000 atau 50.000? 40.000. Ya. Karena apa? Tidak perlu diakui karena ya sudah kalian membayar 40.000 karena sudah dari konsumen itu hanya dari konsumen membayar 40.000, tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengakuan di catatan akuntansinya karena sudah ada pengurangan dari daftar harga. Jadi sudah disetting sama perusahaan, masa sudah perusahaan. Oh, untuk hari ini ya pada momen ini itu ada diskon 20%. Jadi di komputernya itu sudah tersetting harganya 40.000. Ya, jadi tidak perlu pengurangan. Beda dengan pengakuan piutang usaha, ada diskon penjualan. Jadi kalau ini diskon dagang, kalau ini diskon penjualan. Bedanya di apa? Bedanya itu ada di kalau ini ya ada termin istilahnya pembayaran. Teman-teman sudah pernah lihat seperti ini? Artinya bagaimana? 2N/10, N/30. Apa? Artinya bagaimana? Mbak Salsa. 2/10 itu artinya diskon 2% sebelum 10 hari dari jatuh tempo. Dan N/30 itu jatuh temponya 30 hari. Kalau udah lewat 30 hari. Iya, betul. Jadi gini. Ya, betul sekali. Jadi termin pembayaran 2/10 jadi konsumen ya itu dapat diskon 2% kalau dia membayar tidak lebih dari 10 hari setelah transaksi.
ya, setelah transaksi. Jadi misalnya nih tanggal 1 teman-teman hutang kepada saya, ya, tanggal 1 hutang pada saya. Terus tanggal 8 teman-teman itu membayar kepada saya. Artinya teman-teman berhak mendapatkan diskon 2%. Misalnya hutangnya 100.000, ya. Hutangnya 100.000 dapat diskon 2%. Artinya teman-teman hanya membayar saya itu 98. Ya, itu kalau misalnya teman-teman membayar pada tanggal 8. Tapi kalau bayarnya itu lebih dari tanggal 10, artinya teman-teman dapat diskon enggak seperti ini? Enggak dapat. Dan maksimal itu tanggal 30 di luar setelah transaksi, setelah jatuh temponya berarti kan 30. Nah, apa yang akan terjadi kalau pembayarannya itu lebih dari tanggal 30? Ya. Nah, nanti pasti ada konsekuensi sendiri dari perusahaan. Apakah akan ada denda, ya, atau bagaimana? Di sini di dalam pengakuannya bagaimana beda. Kalau tadi diskon dagang, tadi tidak ada perlu pengakuan akuntansinya. Tapi kalau di diskon penjualan itu ada pengakuan piutang usaha yang harus dicatat oleh akuntan. Ya, dalam hal ini ada 2 metode, metode bruto dan metode neto. Gunanya kayak apa sih? Kok harus ada diskon-diskon seperti ini? Kira-kira gunanya buat apa? Supaya apa? Supaya konsumen itu bisa membayar dengan cepat. Karena kan perusahaan juga butuh cash kan untuk permutaran. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan metode bruto dan metode neto, ya. Saya akan menjelaskan terkait dengan diskon penjualan bagaimana dengan metode gross method sama net method. Jadi kalau gross method, contoh tadi, saya memberikan hutang kepada konsumen saya, ya. Konsumen saya itu $10.000, ya. $10.000 pencatatannya itu ini apa? Account receivable adalah apa? Piutang usaha terhadap penjualan, ya. Piutang usaha terhadap penjualan. Jadi karena dia itu belum cash, ya, berarti dicatat dengan piutang usaha, ya. Account receivable yaitu 10.000 penjualan. Kalau cash sininya apa? Debitnya kas. Ya, karena dia hutang, jadi piutang usaha terhadap penjualan 10.000. Ini kita bicara gross methodnya dulu ya. Nah, gross method berarti kan metode bruto. Ini terjadi apabila dia membayarnya itu masih di dalam diskon, periode diskon. Dia dapat diskon 2%. Ya. Jadi dia kan hutangnya 10.000. Ya kan, dibayar 2 kali, ya. Yang 4.000 itu dibayar di masa masih dalam diskon. Artinya masih di tanggal di bawah 10 hari setelah transaksi. Artinya dia dapat diskon. Kalau metode bruto itu berarti di sini ada kas, berarti kan dapat diskon kan? Artinya perusahaan hanya menerima kas diskonnya 2% dari 4.000, yaitu 39.280 di kas, karena nampane nerimanya itu masih di diskon. Nah, debitnya itu ada sales diskon atau diskon penjualan sebesar 80. Ya. Nah, terus di sini akun piutangnya jadi berkurang, ya kan? Karena tadinya didebitkan berkurang 4.000 karena kan mereka sudah bayar 4.000 tapi masih dalam diskon. Artinya kan dia sudah keluar 4.000. Jadi kasnya itu 3920 dengan diskon, dapat diskon 2% dari 4.000, $80 terhadap piutang usaha 4.000, ya. Terus sisanya ternyata lebih dari masa diskon. Artinya lebih dari 10 hari setelah transaksi, ya, lebih dari 10 transaksi, ya sudah, berarti dia tidak dapat diskon. Jadi kasnya 6.000 terhadap piutang usaha 6.000,
ya. Jadi pas ya. Nah, bagaimana kalau dengan metode net method? Nah, kalau di metode neto perbedaannya adalah di sini perusahaan sudah langsung motongke atau sudah memotongkan nilai diskon 2%. Kalau net method diskon 2%. Jadi di sini langsung, kalau di sini perbedaan di gross method atau di metode bruto itu dia sesuai dengan yang dikeluarkan atau piutang usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan 10.000. Nah, kalau di metode neto itu perusahaan mencatatnya sudah masuk dalam diskon 2%. Nah, 10.000 diskon 2% itu berapa? 9.800. Di sini ada cash nih, 4.000-nya ya, 4.000-nya itu dia membayar di masa periode 10 hari ya. Jadi dia masih berhak dapat yang diskon 2%. Perbedaannya di sini ya. Ya, ini juga perbedaannya saat pencatatan pengakuannya, perbedaannya di sini. Tidak ada akun sales diskon. Kenapa? Iya, karena sudah dipotong awal. Jadi tidak perlu ada akun sales diskon kalau di metode neto. Nah, kalau di metode selanjutnya, lah ini ada cash lagi nih. 6.000-nya ternyata dia membayarnya itu di luar diskon atau lebih dari 10 hari setelah transaksi. Padahal teman-teman sudah motongin di awal. Ya enggak? Ya. Sudah motongin di awal, terus bagaimana pencatatannya? Ya. Pencatatannya, nah, kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan di sini ada account receivable. Jadi ini kan berkurang ya. Piutang akunya sudah berkurang 2%. Nah, kok tadi ternyata tidak jadi didiskon yang 6.000. Ya, jadi dikembalikan nih, akun receivable-nya dipenuhi lagi, ya, dikembalikan. Jadi 6.000 dikali 2%, ketemunya 120. Jadi akun receivable-nya itu ditambah lagi di debit, karena dikembalikan, ya enggak? Dikembalikan dengan diskon. Nah, di sini ada perbedaannya, di sini ada akun sales discount forfeit. Itu adalah pembatalan. Akun pembatalan diskon, artinya diskon penjualan dibatalkan, ya. Ada akun diskon pembayaran dibatalkan terhadap sales diskon forfeit itu 120. Kasnya, ya karena sudah dibatalkan kan, sudah dibatalkan, jadi akunnya jadi komplit, sudah dipenuhi di sini ya, karena diskonnya berarti dia dapat diskonnya hanya di $80 di masa 10 hari setelah transaksi aja. Jadi dia dapat diskonnya di area sini aja, ya. Nah, kasnya, jadi kita kembalikan kasnya karena kan yuk nggak dapat diskon, tetap kita nerimanya $6.000. Jadi kas terhadap akun receivable atau piutang usaha. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini ada contoh lagi nih. Pada tanggal 3 Juni, Bolton Company itu menjual barang dagangan kepada Arkwright Company, ya, di mana itu dengan termin 2/10 dan N60, ya, dengan faktur sebesar 90 N30, ya. Jadi dia pada tanggal 12 itu menerima cek saldo tagihan company, ya, dan bagaimana dengan penjualan metode brutonya. Nah, di sini piutangnya dia 2.000 dengan penjualan 2.000 tanggal 3 Juni ya. Jadi 3 Juni berarti dia memberikan kepada Arkwright Company ya. Itu 2.000. Nah, tanggal 12 itu menerima cek saldo tagihan. Ini kira-kira dapat diskon apa enggak? Tanggal 12 dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 berarti dia masih dapat diskon. Dengan metode bruto ya, berarti kasnya 196
terhadap diskon penjualan. Di sini ada piutang usaha 2.000 ya dengan metode bruto. Sekarang pertanyaannya, kira-kira perusahaan lebih menggunakan metode gross method atau net method? Kira-kira dari teman-teman lebih banyak menggunakan yang gross method ya. Karena kalau net method itu kebanyakan adalah bagi perusahaan-perusahaan yang dia memang sudah terbiasa. Oh, jadi perusahaan itu tahu, oh ini konsumen ini biasanya selalu menggunakan fasilitas untuk diskon. Itu akan lebih simple ya. Pada umumnya perusahaan menggunakan gross method. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mbak Zulfa? Ya, ada pertanyaan dari teman-teman, perbedaan piutang usaha dengan piutang wesel. Ada yang bisa bantu? Izin Bu. Ya, nah, Mbak Salsa. Perbedaan yang cukup besar di piutang usaha sama piutang wesel itu ada di jangka waktunya sama perjanjian resminya. Kalau misal piutang usaha itu biasanya cukup disertai faktur atau nota. Ya, tapi kalau piutang wesel biasanya pakai surat wesel atau promissory note. Ya. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini ya. Di sini kalau yang perbedaan terbesarnya adalah kalau piutang usaha itu dia hanya janji lisan ya, tanpa ada perjanjian ya. Terus di sini biasanya tidak ada bunganya nih. Tapi kalau wesel tagih itu adalah janji tertulis. Jadi ada sebuah janji atau kertas ya, namanya itu dari promissory note. Di situ tercantumkan nilai bunganya, jatuh temponya ya. Sudah. Tapi kalau piutang usaha biasanya kan dia jangka waktunya pendek ya, dia secara reguler itu ada jatuh temponya tersendiri. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman akan mendapatkan tugas terkait dengan piutang usaha ya. Nanti untuk tugasnya saya share ke grup, saya kasih link untuk di Google Link ya. Nanti teman-teman kerjakan di Google Classroom ya, dikumpulkan di situ. Maksimal besok ya, teman-teman kumpulkan melalui Google Classroom. Itu saja dari saya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang saya hormati, demikian video unjuk kerja PDD UKT PT bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Melalui evaluasi mandiri secara berkala, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, baik dari sisi pengembangan bahan acara yang relevan dengan kebutuhan industri maupun penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning yang lebih transformatif. Semoga video ini memenuhi kriteria penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.